Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Zahiroh, mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai akhlak. Materi pertama mengenai akhlak, etika, moral, dan susila. Akhlak adalah sifat batin yang tertanam dalam diri seseorang, dengannya akan tampak perbuatan. Etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Moral adalah nilai hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan di masyarakat. Sedangkan susila adalah aturan hidup yang lebih baik, sopan dan beradab. Jika berkembang di masyarakat, kesusilaan mengacu pada makna membimbing, memadu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau kelompok untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Adapun perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila. Sumber akhlak adalah wahyu, etika adalah akal, moral, norm atau adat, dan sumber susila adalah masyarakat. Adapun sifat pemikiran, akhlak sifat pemikirannya wahyu dan akal, etika filosofis, moral empiris, dan susila diterapkan di masyarakat. Sedangkan proses munculnya perbuatan, akhlak itu spontan, etika itu munculnya berasal dari ide, moral itu pertimbangan suasana, dan susila itu toleransi antara keyakinan. Persamaan akhlak, etika, moral, dan susila. Keempatnya sama-sama mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, prinsip atau aturan hidup. Dan yang terakhir, tidak semata-mata faktor keturunan yang bersifat tetap, statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Perilaku remaja dan faktor penyebab. Perilaku remaja saat ini dalam era perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang tidak mencerminkan kepribadian yang baik. Adapun faktornya adalah karena keluarga, pendidikan agama, dan lingkungan pergaulan. Materi kedua tentang landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam. Landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran umat Islam yang pertama. Di dalamnya berisi petunjuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Tinggal bagaimana manusia memanfaatkannya. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala bentuk yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah SAW, yang menjadi pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Konsep baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Standar konsep baik dan buruk sesuatu itu landasannya Al-Quran dan hadis. Pengertian baik dari berbagai sumber adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, mempunyai nilai kebenaran atau nilai harapan yang memberikan kepuasan. Yang pertama adalah baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak. Yang kedua, buruk berdasarkan perilaku akhlak. Contohnya adalah melanggar segala perintah Allah. Yang ketiga, baik dan buruk berdasarkan ajaran moral. Contohnya kerja keras. Buruk berdasarkan ajaran moral, korupsi, perzinaan, narkoba, judi. Dan baik dan buruk berdasarkan ajaran etika, yaitu menghormati kepada yang lebih tua, berperilaku sopan, mengucapkan terima kasih dan maaf. Dan yang terakhir, buruk berdasarkan ajaran etika. Contohnya membuang sampah sembarangan, menggunakan pakaian yang tidak pantas, dan berbicara hal yang kotor dan tidak pantas. Selanjutnya adalah akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Allah sebagai Khalik, yang menciptakan segalanya, yang memberikan nikmat, yang memuliakan manusia sehingga berbeda dengan makhluk lain, yang menyediakan sarana dan prasarana. Bentuk akhlak kepada Allah yaitu takwa, cinta, ikhlas, husnuzon, tawakal, sabar, syukur, tanggung jawab. Adapun akhlak kepada Rasulullah, Allah mewajibkan kepada umat manusia agar bersifat santun dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Nabi dan Rasulnya.
bentuk akhlak kepada Rasulullah yaitu beriman kepada Rasul, mencintai dan memuliakan Rasul, mengikuti dan mentaati Rasul, mengucap salawat dan salam kepada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul. Materi selanjutnya adalah akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada anak. Merupakan akhlak yang harus dimiliki bagi setiap muslim yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita mengukur sejauh mana kita taat akan perintah dan larangannya, dan juga kedekatan kita kepadanya. Macam-macam akhlak terhadap diri sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah akhlak terhadap jiwa atau rohani, yang sangat penting karena apabila seseorang tidak mempunyai rohani, maka kewajiban dirinya terhadap Allah, maka kehidupannya ibarat jasad yang tidak ada ruhnya. Yang kedua, akhlak terhadap akal, yaitu senantiasa menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga adalah akhlak terhadap jasmani, yaitu senantiasa selalu menjaga kebersihan, menjaga makan dan minum, senantiasa menjaga kesehatan dan berpenampilan yang islami. Adapun akhlak terhadap orang tua adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang tuanya. Dengan demikian, dalam Islam di samping berkewajiban berakhlak yang baik pada Allah dan kepada diri sendiri, manusia juga memiliki kewajiban berakhlak baik kepada orang tua. Para ulama bersepakat bahwasanya berbuat baik atau berbakti pada orang tua hukumnya adalah wajib. Hanya saja mereka berselisih tentang ibarat atau contoh pengalaman. Misalnya mengenai orang anak yang mengatakan atau ketika disuruh orang tua. Pendapat Ibnu Hazm mengenai hukum birrul walidain, menurutnya birrul walidain adalah fardu ain, yaitu wajib bagi seorang individu. Sedangkan menurut Al-Qadli, birrul walidain adalah wajib kecuali terhadap perkara yang haram. Adapun akhlak terhadap orang tua yaitu membantu orang tua, menghormati orang tua, dan menyayangi orang tua. Akhlak terhadap anak. Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal. Tidak hanya soal ibadah, beliau juga teladan terbaik dalam pergaulan. Beliau mengajarkan akhlak yang indah saat interaksi kepada anak kecil, yaitu selalu mencium dan mengusap kepala anak, bersikap lemah lembut, mengajak anak-anak ke majelis orang dewasa dan para tokoh. Hal ini sebagai bentuk pembelajaran dan motivasi kepada anak sebagai untuk dicontoh mereka. Yang keenam, turut serta dalam suka dan duka anak-anak, baik dalam permainan hingga empati dengan kejiwaan mereka. Dan yang terakhir adalah melarang memukul anak-anak di wajahnya. Jika terpaksa memukul, maka pukullah anggota tubuh lainnya, dan jangan sampai berbekas dengan niat mengajarkan adab. Materi selanjutnya adalah akhlak terhadap guru, akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap saudara. Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-murid untuk menjadi lebih baik, sebagaimana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah guru, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, namun kita sebagai murid wajib untuk selalu menghargainya. Setidaknya jika kita belajar dengan baik pun, maka guru akan merasa senang. Perilaku murid yang baik terhadap guru yang mengajarkan ilmu agama maupun ilmu umum diantaranya, yang pertama adalah selalu hormat padanya. Hormat di sini artinya sebagai murid hendaklah mengikuti segala perintahnya selama berada di sekolah. Yang kedua, mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Yang ketiga, tidak membangkang perkataannya. Yang terakhir, jangan bertanya sebelum guru berhenti berbicara. Hendaklah kita hormat kepada guru, karena tiadalah berguna serta bermanfaat semua ilmu jika durhaka kepada guru. Kita bisa membaca, menulis, berhitung karena jasa sang guru. Maka jika kita ingin ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, berbaktilah kepada guru. Selanjutnya, akhlak kepada keluarga.
Agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, masing-masing anggota harus memiliki sikap berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dituntut pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sikap bertanggung jawab ini tidak hanya dibutuhkan oleh seorang pemimpin, tapi juga harus menjadi karakter setiap anggota keluarga, bahkan seluruh anggota masyarakat dan bangsa. Yang kedua adalah kerjasama. Kepemimpinan keluarga pun tidak akan berdaya jika tidak ditunjang kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, keharmonisan serta keteraturan dalam sebuah keluarga akan sukses jika didukung oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir adalah kasih sayang. Di antara perasaan mulia yang ditanamkan Allah di dalam keluarga adalah perasaan kasih sayang. Sejatinya kekuatan besar melandasi seluruh aspek kehidupan berkeluarga adalah kasih sayang. Karena dengan cinta sesuatu yang berat akan terasa mudah, dan begitupun sebaliknya. Akhlak terhadap saudara. Dasar etika sesama saudara adalah penghormatan yang muda kepada yang tua dan kasih sayang yang tua kepada yang muda. Dalam sebuah hadis mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang pertama adalah berbicara dengan lembut. Cara Rasulullah berbicara tidak terlalu cepat sehingga sulit dipahami dan tidak terlalu lambat sehingga membuat bosan. Yang kedua adalah tidak memotong pembicaraan, sebab hal itu akan menimbul rasa dongkol dan jengkel yang sangat, juga menumbuhkan prasangka bahwa kita sok tahu dan keras kepala. Namun hargailah saudara agar berbicara hingga selesai. Yang ketiga, tidak mengejek dan menertawai kekurangannya. Tidak ada seseorang yang sempurna di dunia ini. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tidak mengambil hak saudara. Contoh kecil, mainan milik saudara tidak boleh diambil tanpa seizin darinya. Biasakan untuk selalu meminta izin saat akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Materi yang terakhir adalah akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap non-muslim, akhlak terhadap alam dan binatang. Akhlak terhadap tetangga. Bertetangga, Nabi SAW menerapkan keteladanan etika bertetangga, yaitu menunjukkan akhlak yang mulia dan membuang jauh-jauh akhlak yang buruk. Etika bertetangga menurut Al-Quran meliputi yang pertama adalah tolong-menolong, kedua memberi sesuatu, yang ketiga menjenguk orang yang sakit, dan yang terakhir ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Adapun akhlak terhadap non-muslim, yang pertama prinsip kebebasan beragama, yang kedua prinsip menghormati orang lain, dan yang terakhir adalah prinsip persaudaraan. Akhlak terhadap alam dan binatang. Alam ialah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Berakhlak dengan alam dapat dilakukan dengan cara melestarikan alam sekitarnya, yaitu melarang penebangan pohon secara liar, melarang perburuan binatang secara liar, melakukan reboisasi, membuat cagar alam dan saka marga satwa, mengendalikan erosi, menerapkan tata guna lahan yang lebih sesuai, dan yang terakhir memberikan sanksi terhadap pelanggar-pelanggannya. Yang terakhir adalah akhlak terhadap binatang, yaitu menyayangi hewan dan memberi makan dan minum, membuat nyaman hewan saat hendak menyembelihnya, tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun, boleh membunuh binatang yang membahayakan, dan yang terakhir tidak melalaikan ketaatan kepada Allah karena sibuk mengurus hewan dan menyayangi hewan meskipun memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian pembahasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.